Pada suatu malam yang tenang, langit tampak berbeda. Bintang-bintang seolah berbisik dan bulan bersinar lebih terang dari biasanya. Abu Nawas yang biasanya tidur nyenyak, malam itu terbangun dengan dada yang terasa berat, seolah ada yang memanggilnya dari kejauhan. Ia keluar dari rumahnya, menatap langit, dan berbisik, "Ada apa malam ini, wahai Tuhan?" Tiba-tiba dari balik kabut tipis muncul seorang lelaki tua berjubah sama seperti apa yang dipakai Abu Nawas. Wajahnya mirip Abu Nawas, tapi lebih tua, lebih tenang, matanya seolah memuat ribuan cerita. Abu Nawas tersentak. "Siapa engkau? Jangan main-main malam-malam begini." Orang itu tersenyum dan menjawab pelan, "Aku adalah engkau, tapi dari masa depan." "Jika benar kau aku dari masa depan, buktikan," kata Abu Nawas. Yang tua tersenyum lalu menyebutkan kenangan masa kecil Abu yang tak pernah ia ceritakan ke siapapun. Abu Nawas terdiam. "Aku datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa waktu tak akan selalu memihak pada mereka yang pandai bermain kata." "Apa maksudmu?" "Kau akan tahu sebelum fajar tiba." Abu Nawas tua memegang tangan versi mudanya. Seketika, dunia di sekeliling mereka berubah. Mereka berada di tengah keramaian pasar, namun tak seorang pun menyadari kehadiran mereka. "Ini masa lalu," kata sang tua. Mereka melihat seorang wanita miskin menangis karena tertipu, dan seorang pejabat tertawa puas. "Dulu kau menertawakan ini, tapi kau bisa memilih untuk tidak mengulangi yang sama. Kepandaianmu menyelamatkan banyak orang, tapi juga bisa menyakiti jika kau mulai melupakan tujuanmu." "Tujuanku?" tanya Abu Nawas. "Dulu kau berkata, aku menipu demi kebaikan. Tapi suatu saat kau akan tergoda untuk menipu demi dirimu sendiri." Abu Nawas terdiam. "Apa aku akan berubah seburuk itu?" Sang tua tak menjawab. Ia hanya menatap fajar yang mulai muncul di balik bukit. Tiba-tiba dunia di sekitar mereka berubah lagi. Mereka kini berada di dalam istana, tapi sunyi dan gelap. Abu Nawas menyaksikan dirinya sendiri, duduk sendirian di singgasana, wajahnya pucat, senyumnya palsu. "Ini dirimu di masa depan, jika kau terus memuaskan ego dan meninggalkan kebenaran." "Kenapa aku sendirian?" "Karena semua yang kau tipu tak percaya lagi. Bahkan yang kau tolong pun tak mau melihatmu." "Berapa umurku di masa depan?" tanya Abu Nawas muda. Sang tua menjawab, "Kau akan hidup cukup lama, tapi bukan itu yang penting." "Apa yang penting? Apakah dunia akan merindukanmu saat kau pergi, atau malah merasa lega karena tak lagi kau menipu mereka?" Pertanyaan itu seperti palu yang menghantam jiwanya. Cahaya fajar makin terang. Abu Nawas muda menatap sang tua dengan wajah sendu. "Kalau aku ingin berubah, masih sempatkah?" Sang tua tersenyum. "Itulah sebabnya aku datang, karena kau masih mau bertanya." Angin pagi bertiup. Sang tua mulai memudar seperti kabut. "Terima kasih. Bukan aku yang berterima kasih, tapi masa depanmu." Tiba-tiba Abu Nawas terbangun di atas sajadah. Ia tertidur semalam di masjid, tapi sesuatu berubah. Ia merasa lebih ringan dan lebih sadar. Suara azan subuh menggema. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Wahai diriku yang tua, terima kasih telah mengingatkan sebelum semuanya terlambat." Hari itu Abu Nawas kembali ke istana, tapi kali ini ia tak menipu untuk menghibur. Ia berkata jujur untuk menyembuhkan. Dan meskipun ia tetap lucu dan cerdik, hatinya kini lebih tajam daripada logikanya, karena ia tahu waktu tak bisa ditipu, tapi bisa dipakai untuk memperbaiki segalanya. Dan dari kejauhan seseorang atau mungkin sesuatu tersenyum puas, lalu menghilang bersama cahaya pagi.